Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, terima kasih para subscriberku dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga kita doakan yang sudah menonton channel Insan Praja ini yang sudah mendukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan panjenengan semuanya dibukakan pintu-pintu rezekinya, diberikan rezeki yang halal, berkah dunia akhiratnya. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya nantinya diberikan perlindungan, keselamatan di akhir zaman ini, mengingat akhir zaman ini banyak sekali huru-hara, kejadian-kejadian yang di luar akal kita, di luar nalar kita, dan juga di luar logika kita. Jadi banyak sekali tiba-tiba menghampiri kita sesuatu itu di akhir zaman ini tentunya, dan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kita dan supaya kita sadar, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang penuh dan kuat iman takwanya di akhir zaman ini sehingga kita bisa selamat. Dan alhamdulillah kita kali ini bersama Abah Navigator yang selalu setia menemani kita semuanya, dan alhamdulillah kami di sini berdua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, jasmani rohaninya, amin Allahumma amin. Dan di sesi konten kali ini kami akan membahas tentang apa tadi, apa? Termasuk Ya'juj Ma'juj apa Dajjal ya. Iya. Yaitu keluarnya dari mana dan sudah bertempat tinggal di mana, nanti dicek lah ya. Jadi sosok Dajjal dan Ya'juj Ma'juj itu ya artinya sudah keluar apa belum, seperti itu, dan kapan keluarnya mereka itu, dan keluarnya lingkup itu maksudnya bentuknya apa, dan terus caranya bagaimana, kinerjanya dan mengingat semuanya dalam ayat-ayat Al-Quran semua sudah dijelaskan tentang Ya'juj Ma'juj dan Dajjal, tapi semua juga perlu ditafsirkan lagi, diartikan kembali. Seperti itu, dan kita di sini seperti itu, dan kita mau nggak mau sudah di akhir zaman penghujung, jadi sudah dijelaskan bahwa Dajjal dan Ya'juj Ma'juj itu pasti ada, jadi seperti itu. Nah, kita di sini akan mengungkapnya dari dimensi gaib, dan bagi kalian semua yang tidak percaya, monggo, karena keyakinan milik masing-masing. Dan artinya konten ini boleh dipercaya, boleh tidak, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita manusia hanyalah manusia yang lemah, tidak mempunyai daya apa-apa. Jadi seperti itu, tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana, mungkin bisa dimulai untuk dialog kali ini? Iya, bisa. Ya, silakan. Akan saya panggil makhluk gaib, makhluk gaib yang paling tahu tentang pengetahuan akhir zaman, yang mengetahui tentang sosok Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Sebelum itu saya protek dulu. Sejarah Islam ini yang tentang pada Ya'juj Ma'juj dan Dajjal beserta pasukan yang paling tahu, saya persilahkan hadir masuk dalam tubuh mediator sekarang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, siapa yang hadir sekarang ini? Saya utusan dari negeri Atlantis. Pesan dari negeri Atlantis. Itu dari makhluk apa? Saya dari golongan jin yang mengikuti dan selalu taat perintah Raja Zulkarnain pada zaman dahulu kala. Oh, udah muslim apa belum? Kami sudah muslim bersama Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Ya, terima kasih. Dan saya minta maaf tadi memanggilnya mungkin kurang sopan ya. Ya, ada sedikit ada yang saya tanyakan tentang akhir zaman ini yang kedepannya, apalagi tentang itu Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Boleh bertanya kan saudara? Ya, silakan. Ini tentang Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Apakah bedanya saudara? Tentu beda. Ya'juj Ma'juj itu adalah dua orang yang tingginya sangat tinggi. Ya. Mereka dikurung oleh Raja Zulkarnain. Dan kurungannya itu dilingkari api cincin yang melingkar. Sangat panas. Oh. Dan temboknya tidak bisa dijebol oleh siapapun, bahkan mereka berdua sendiri tidak akan bisa keluar dari kurungan Raja Zulkarnain. Tetapi ada pengecualian, dan Dajjal sendiri itu adalah makhluk yang mempunyai satu mata. Oh. Dan itu adalah penebar fitnah Yang Dajjal tadi. bumi. Ya, mereka Ya'juj Ma'juj itu adalah makan sesama manusia. Ya'juj Ma'juj juga manusia, tetapi lebih tinggi daripada manusia di zaman ini. Apakah Dajjal sudah muncul sekarang ini saudara? Lihat saja di bumi ini, di atas, Iya. itu sudah banyak sekali yang menebar fitnah. Itu mereka secara tidak sadar sudah terselubungi dan dipengaruhi oleh Dajjal itu sendiri. Jadi Dajjal itu tempat tinggalnya di mana? Itu juga perlu dimaknai. Iya. Dajjal adalah penebar fitnah, Iya. dan dia bisa mengaku siapa saja. Oh. Berarti Dajjal tempat tinggalnya di dalam tubuh manusia apa gimana? Iya, tentu. Dan dia diceritakan di dalam suatu kisah. Iya. Dia memiliki neraka dan memiliki surga. Justru surga yang dimilikinya itu adalah neraka. Dan neraka yang dimilikinya adalah surga. Maka siapa saja manusia yang menemuinya, jika bisa ditipu daya olehnya,
dan mau masuk surganya Dajjal itu, maka mereka manusia itu akan masuk nerakanya. Nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi di akhir zaman ini manusia dibagi menjadi dua golongan. Antara pengikut Dajjal sendiri Ya. dan pengikut pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi. Lalu bagaimana nanti kalau orang-orang yang mengikuti beliau Imam Mahdi, caranya bagaimana, saudara? Maksudnya bagaimana? Kan pengikutnya ada dua, satunya tadi udah, kalau pengikut Dajjal itu sudah nggak ada cari guru lagi, maksudnya ikut-ikutan ya, suka mengadu domba, sudah ikut Dajjal katanya tadi. Ya, suka mengadu domba, Ya. suka menebar fitnah, suka menjatuhkan, itu mereka sudah dalam ruang lingkup pengikut Dajjal. Dan otak mereka sudah dicuci sehingga mereka akan ikut bersama Dajjal itu sendiri. Beda dengan pengikut beliau pemimpin akhir zaman yang selalu dalam bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan didikan beliau Imamul Al-Mahdi, pengikutnya itu tidak akan tergoyahkan suatu imannya. Jadi di dunia ini sebenarnya sudah ada tandanya mana yang pengikut Dajjal, mana yang pengikut beliau Imamul Al-Mahdi. Ya. Caranya bagaimana untuk mengetahui pengikut dua golongan tadi? Ya. Dalam suatu kisah sudah dijelaskan bahwa Dajjal dalam sininya, dahinya memiliki tulisan kafaro. Ini berarti itu. Tetapi pengikut beliau Imamul Al-Mahdi yang senantiasa mengingat penciptanya dengan zikrullah, itu dalam dahinya ada suatu lafaz. Penciptanya itu Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana namanya tertanam dalam hatinya, batinnya, tembus dalam pikirannya sini, dan memancarkan cahaya. Di zaman ini sudah kelihatan orang-orang yang jarang zikrullah, artinya mengingat Allah itu, mereka-mereka itu yang tidak pernah dalam kehidupannya berzikrullah, maka di sini akan terlihat gelap, dan itu sudah menjadi tanda bahwa dia adalah pengikut Dajjal. Orang-orang yang seperti itu sulit sekali diingatkan, bahkan sulit sekali cahaya dari pencipta itu masuk untuk memberikan hidayah. Seperti itu, dan tidak lagi tertolong. Lalu untuk mengetahui mungkin salah satu orangnya sendiri, untuk mengetahui jati dirinya sendiri kalau ada Dajjal di dalam tubuhnya itu gimana? Ya, jadi untuk mengetahui itu kita sebenarnya mudah. Kita harus berpikir, bertafakur dalam diri kita. Apakah masih ada sifat iri dengki, sombong beserta ujub, dan mencerminkan kalau dirinya itu lebih benar daripada orang lain, merasa benar dan merasa lebih baik, dan juga merasa bersih, dan suka mengadu domba, menebar fitnah. Artinya menebar fitnah itu bukan sesuai dengan apa yang dia ketahui, itu namanya fitnah, menjatuhkan. Jadi seperti itu. Orang-orang yang seperti itu dominan memusuhi ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Imamul Al-Mahdi pada zaman ini. Karena ajaran beliau Imamul Al-Mahdi yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman ini adalah sangat begitu asing. Karena dari sejak itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk di bumi ini setelah peninggalan beliau itu sudah banyak yang dimelencengkan.
Jadi sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan baginda dulu. Itu untuk mengenali dirinya sendiri kalau sudah ada Dajjal di dalam tubuhnya ya. Ya, dia merasa lebih baik, merasa benar sendiri, merasa apa yang dilakukannya itu atas kemampuannya dia. Jadi seperti itu. Jadi dia mampu melakukan ini itu hanyalah dia sendiri yang mampu. Mampu membuktikan sesuatu kebenaran, karena itu hanya sesuai nafsunya sendiri dan merasa benar, mencari kebenaran. Waspada dan hati-hati dengan orang seperti itu. Lalu bagaimana dengan tadi Ya'juj Ma'juj tadi? Ya'juj Ma'juj sampai saat ini terkurung di bawah negeri Atlantis, di mana dia dilingkari cincin api yang melingkar beserta tembok yang tinggi besar, dan itu tidak bisa mereka tembus. Tapi saya katakan tadi ada pengecualian. Dalam suatu kisah dijelaskan ketika sudah tidak berkumandang azan dan berbanyak orang maksiat itu, maka tembok itu perlahan akan hancur. Ini ada apa kepahaman orang bahwa tembok Ya'juj Ma'juj itu ada pokoknya buatan, mesti seperti tembok biasa itu, terus pelingkaran buatan manusia maksudnya. Itu maksudnya saudara itu kalau yang dimaksud tembok itu gimana? Baik. Jadi di suatu ayat di dalam surat itu, ada surat Al-Kahfi menjelaskan cincin melingkari api, melingkar, yang di dalamnya ada Ya'juj Ma'juj yang tidak akan bisa keluar, dan ada dua tembok, dan tembok itu besar, dan kalau manusia itu berpikir dan paham begitu tentang keilmuan pengetahuan alam, maka di mana lagi cincin itu kalau bukan di negeri ini yang saya tempati ini. Antara Sumatera itu namanya ada garis itu, ya, dan gunung berapi semuanya ada di Indonesia ini. Dan dua tembok yang menjadi tembok itu adalah Gunung Semeru dan Gunung Merapi yang ada di itu. Maka dari itu semuanya akan hancur dan mereka berdua akan keluar kalau di bumi ada berbanyak orang maksiat, melakukan kezaliman dan lain-lain itu. Maka gunung itu ketika meletus, tembok itu akan hancur. Dan mulai di negeri ini sudah banyak gempa, dan itu artinya mereka sudah mulai akan keluar. Dan keluarnya mereka akan didahului oleh negeri Atlantis juga yang akan keluar dan muncul kembali yang ada di bawah tanah Jawa ini. Jadi yang dimaksud tembok itu bukan bangunan berkeliling itu bukan ya, tapi gunung yang berapi tadi. Itu karena di banyak orang, pemahaman orang itu banyak cincin melingkar itu hanya ada di Indonesia, antara Kalimantan, Sumatera. Jadi itu yang dimaknai tembok Ya'juj Ma'juj, bukan bangunan tapi gunung tadi ya. Gunung yang berapi. Jikalau nanti gunung itu meledak, berarti temboknya jebol. Meletus yang gunung itu adalah juga peringatan bagi manusia yang suka berbuat maksiat, kezaliman, serta para pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Dan semua keadaan yang ada di bumi ini, di zaman ini. Zaman ini sudah penuh huru-hara, fitnah sana sini, itu artinya Dajjal sudah mulai ada. Suka mengadu domba, semuanya
saling membenarkan dirinya sendiri, suatu kelompok-kelompok itu. Saling mengunggulkan Ya. ibadahnya sendiri-sendiri gitu ya maksudnya. Betul sekali. Itu yang lebih berbahaya. Iya ya. Bisa saja dikasih apa? Maksudnya untuk memprediksi kalau dalam diri kita ada dajjal, berarti kita dinasihati itu mau yang untuk kebaikan-kebaikan itu apakah bisa masuk apa diabaikan maksudnya? Tidak bisa, itu kebanyakan mental. Tidak akan bisa masuk cahaya dari penciptanya itu. Sulit sekali ya berarti kalau di dalam Iya. tubuh ada dajjalnya. Dan itu sangat berbahaya. Iya. Karena sekarang ini kan banyak gempa walaupun kecil-kecil di daerah-daerah itu banyak apa sudah terjadi ini di zaman ini. Iya. Jadi saudara tadi dari negeri Atlantis luar biasa, dan apa yang dimaksud tembok Ya'juj Ma'juj sudah jelas. Jadi bukan suatu bangunan yang megah terus dibentengi dengan api melingkar, apa cincin melingkar berbentuk cincin ya. Iya, Tapi ya itu orang awam kadang itu kepahamannya ditelan mentah-mentah ya. Berarti kalau dibilang tembok ya tembok, cincin ya cincin. Berarti itu perlu diterjemahkan lagi berarti ya. Yang dimaksud tadi sudah dijelaskan semuanya. Kalau tembok itu suatu gunung berapi, tapi kalau cincin api yang melingkar tadi. Ya, itu hanya ada di Indonesia ini. Ya. Wah, terima kasih saudara, ini sangat luar biasa ini pengalaman, biar untuk apa pengalaman kita semua. Jadi kalau ada yang bilang ini itu kan membingungkan maksudnya. Kalau dari goibnya kan keterangannya seperti ini, oh kita bisa apa memilah biar kita tidak bingung maksudnya kabar-kabar ini itu. Terima kasih saudara, dan Baik. silahkan kembali ke tempatnya saudara tadi, dan saya minta mohon maaf. Sampurasun. Ya Rabbes, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat insan raja ya, jadi perlu digarisbawahi ya, apa perlu dimanai lagi, perlu kupas lagi tentang pemberitahuan tembok Ya'juj Ma'juj itu di di Google, di internet itu ada, di bangunan di negara Cina juga ada, Arab. bangunan Kebanyakan dari Arab. Arab juga ada yang bilang dikira bangunan tembok itu dikira bangunan ya. Itu kepahamannya kalau saya sih. Jadi ya nggak sah-sah aja namanya tembok, bangunan. Tapi kalau dari sisi gaibnya itu ada maksudnya tersendiri ya. Apa yang dimaksud bangunan di dalam Ya'juj Ma'juj tentang gaib kan Ya'juj Ma'juj itu perlu dimaknai lagi, dibongkar lagi sampai ke saripatinnya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Kalau ada orang bilang ini itu perlu saring lagi gitulah. Sudah diteruskan. Terima kasih saudaraku telah menonton tayangan kami tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman bagi kita, dan ambil saja sisi positifnya, hikmah-hikmahnya, supaya kita bisa menambah kadar keimanan kita dan ketakwaan kita. Dan kita mohon maaf apabila dalam konten ini ada kekurangan, mungkin dari segi penampilan, segi video, suara, dan lain-lain. Iya. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin kata-kata kami ada yang menyinggung saudara semuanya yang tidak enak dan kurang berkenan, juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri sampai ketemu di sesi selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.